Salam jumpa kembali, Bapak Ibu Guru Hebat, bersama saya Fransiskus Lanang, dalam pemaparan aksi nyata modul 1.4, Budaya Positif, Penerapan Segitiga Restitusi di Sekolah. Selamat menyaksikan. Pengertian restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan sebuah kondisi bagi peserta didik, untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri yakni, 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. 2. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. 3. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 4. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. 6. Restitusi fokus pada solusi. Dan 7. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Seperti apa penerapannya? Mari kita simak tayangan berikut setelah yang satu ini. Selamat pagi Silvi, silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik. Apa kabar Silvi hari ini? Baik, sehat Pak. Sehat, ya. Silvi tahu tidak kenapa Pak Guru panggil Silvi ke sini? Anak datang terlambat. Karena Silvi datang terlambat ya. Ya, jadi sesuai pengamatan Pak Guru dan juga data dari tiket itu bahwa akhir-akhir ini Silvi sering datang terlambat. Memang semua orang itu pasti pernah datang terlambat, tetapi bahwa kita sebagai anak sekolah yang sudah punya kesepakatan kelas itu harus datang tepat waktu. Jadi kita harus datang tepat waktu supaya kita bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Pak Guru panggil ke sini itu tidak punya maksud untuk menyalahkan Silvi, tidak. Tetapi bagaimana kita mencari solusi supaya kedepannya itu Silvi tidak datang terlambat lagi, sehingga datang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama tadi. Pak Guru tanya dulu, kenapa sehingga Silvi sering datang terlambat? Menonton televisi sampai larut malam. Menonton televisi sampai larut malam, apalagi kira-kira alasannya sehingga Silvi datang terlambat? Bermain game di HP. Bermain game di HP, berarti menonton televisi sampai larut malam, apalagi sekarang dengan sinetron-sinetron yang begitu menggiurkan, lalu bermain game, itu yang membuat Silvi sering datang terlambat. Karena malam tidur larut malam, sangat larut, sehingga Silvi pasti datang terlambat seperti itu. Atau bangun terlambat sehingga bersiap ke sekolah, lalu bersiap ke sekolah sudah terlambat, seperti itu. Kira-kira apa solusinya sehingga kita tidak boleh atau tidak terlambat lagi? Membagi waktu
harus menonton jam sekian, bermain HP, pulang sekolah mungkin bermain HP sedikit, lalu malam mungkin menonton televisi sedikit, lalu setelah menonton harus belajar dan beristirahat atau tidur tepat waktu. Sekitar jam 9 itu Silvi sudah harus tidur, so besok pagi Silvi sudah bisa bangun tepat waktu. Apakah Silvi masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih Pak, Apa saja kesepakatan kelas kita? seluruh harus datang tepat waktu. Iya, semua siswa harus datang tepat waktu. Biasanya kita punya kesepakatan kelas itu harus datang tepat waktu 15 menit sebelum bel berbunyi, kita sudah berada di lingkungan sekolah. Kira-kira dari kesepakatan kelas itu nilai-nilai kebajikan apa saja? Disiplin, menghargai waktu. Ya, nilai-nilai kebajikan inilah yang membuat kita menjadi orang sukses, orang baik. Kalau kita sudah disiplin, kita sudah menghargai waktu, berarti kita tidak korupsi terhadap waktu. Berarti kita belajar untuk tidak korupsi terhadap waktu. Korupsi itu jangan berpikir soal uang saja, tetapi waktu yang kita gunakan tidak efisien, itu berarti kita sudah belajar tentang korupsi. Korupsi dalam hal ini adalah korupsi waktu. Baik, kalau Silvi masih ingat kesepakatan kelas, masih ingat nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh dari kesepakatan kelas itu, maka apakah Silvi siap mau berubah? Siap Pak, Iya. Silvi siap untuk memperbaiki diri? siap Pak. Iya. Kalau Silvi siap memperbaiki diri, maka tidak menonton sampai larut malam lagi, tidak bermain game sampai larut malam. Iya. Baik, jadi orang sukses itu biasanya seperti itu. Orang sukses itu biasanya membagi waktu, komitmen terhadap waktu, sehingga dari waktu itu dipergunakan sebaik-baik mungkin, maka dia akan sukses di kemudian hari. Kita belajar dari hal kecil, seperti tidak datang terlambat ke sekolah, berarti kita sudah belajar untuk kedepannya menjadi orang sukses. Ya. Baik, terima kasih. Berusaha mulai besok dan seterusnya, Silvi tidak datang terlambat lagi. Baik, terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelas. Selamat pagi, silakan duduk Reno Andi. Baik, apa kabar hari ini? Sehat, ya. Reno dan Andi hari ini sehat. Kira-kira Reno dan Andi tahu tidak alasan kenapa Pak Guru panggil Reno dan Andi ke sini? Iya, tidak melaksanakan piket kelas. Jadi Pak Guru panggil ke sini itu untuk menanyakan hal itu. Lalu Pak Guru juga punya maksud untuk mempersalahkan Andi dan Reno bahwa kenapa tidak melaksanakan piket, tetapi kita mencari solusi sama-sama sehingga kedepannya besok dan seterusnya itu Andi dan Reno bisa melaksanakan piket seperti itu. Ada beberapa teman juga yang pernah tidak melaksanakan piket, tetapi dengan cara seperti ini Pak Guru panggil untuk bagaimana memberikan mereka arahan, lalu mencari solusinya agar tidak atau tetap melaksanakan piket seperti itu. Sehingga tugas-tugas yang sudah diberikan sesuai dengan aturan dan kesepakatan kelas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Baik. Kira-kira Andi dan Reno tidak melaksanakan piket ini, kira-kira mau seperti apa sehingga tidak melaksanakan piket? Ingin pulang cepat bermain dengan teman atau adik di rumah. Oh iya, tidak melaksanakan piket karena setelah lonceng berbunyi ingin cepat pulang supaya bisa bermain dengan adik dan juga teman di rumah ya. Baik. Kalau begitu, kira-kira apa solusinya sehingga jangan
cepat pulang untuk bermain dan habis di rumah, harus buat apa dulu? Harus menyelesaikan tugas. Iya, harus menyelesaikan tugas bersama dengan teman-teman, sehingga ketika kita pulang juga kita puas, teman yang lain juga puas, mereka puas, kita sudah melaksanakan tugas sama-sama. Apakah Andi dan Reno masih ingat atau tahu tentang kesepakatan kelas? Iya, apa saja kesepakatan kelas kita? Harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Iya, harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang sudah dipercayakan. Ya, jadi itu adalah suatu hal yang baik yang menjadi kesepakatan kelas kita itu bahwa harus menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab. Dari kesepakatan kelas itu kira-kira nilai kebajikan apa yang kita peroleh? Tanggung jawab, Tanggung jawab, apalagi kerjasama, disiplin, empati. Baik, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, empati, itu berarti kita sudah menunjukkan kita punya ciri khas peserta didik yang baik. Jadi dari kesepakatan kelas lalu muncullah nilai-nilai kebajikan itu yang membuat kita menjadi orang baik, menjadi peserta didik yang lebih berkarakter sehingga menjawab profil pelajar Pancasila. Kita ngomong tentang profil pelajar Pancasila itu bagaimana kita mengimplementasikannya dalam hidup kita. Kalau Andi dengan Reno sudah tahu tentang kesepakatan kelas, tahu juga tentang nilai-nilai kebajikan yang mencerminkan nilai pelajar, profil pelajar Pancasila, maka apakah Andi dan Reno siap untuk memperbaiki diri? Siap, Pak. Siap. Kalau siap untuk memperbaiki diri, apa yang harus kalian buat? Harus melaksanakan piket sebelum pulang sekolah, sehingga ketika kita pulang sekolah, kalau kita sudah laksanakan kita tanggung jawab, maka kita pasti merasa puas. Jadi Pak Guru harapkan mulai besok dan seterusnya jika ada piket, apakah kami siap? Reno siap untuk melaksanakan piket? Siap, Pak. Iya, siap. Terima kasih. Pak Guru tidak menyalahkan, tetapi Pak Guru mengharapkan ada perubahan dari dalam diri kalian. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan kembali.